got soul. Halo teman-teman, saya Nurul Apriani dari kelas 12 Akuntansi 3 SMK Negeri 3 Banjar. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran akuntansi keuangan guru pengajar Bapak Herianto SPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset tidak lancar yang ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya atau dengan mengalihkan menjadi modal saham. Utang jangka panjang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, utang wesel jangka panjang. Yang kedua, utang obligasi. Yang ketiga, utang hipotek. Dan yang keempat, utang tak bersyarat. Utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang merupakan surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya atau tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Utang wesel jangka panjang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, properti barang atau jasa. Ketika melakukan penukaran wesel dengan properti barang atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar. Yang kedua, suku bunga. Apabila perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar pada properti, barang, atau jasa, maka perusahaan harus memperkirakan bunga yang dapat digunakan. Dan yang ketiga, wesel bayar atau mortgage. Wesel bayar merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang dijanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Selanjutnya yaitu ada utang obligasi. Utang obligasi merupakan utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang yang wajib membayar utangnya beserta bunganya dan pemegang obligasi beserta bunga yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Pada obligasi terdapat adanya agio atau premium dan disagio atau diskon. Agio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal, sedangkan disagio terjadi apabila surat obligasi dijual di bawah harga nominal. Nah, utang obligasi juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, ditinjau dari waktu jatuh temponya. Yang kedua, ditinjau dari bentuknya. Yang ketiga, ditinjau dari jaminannya. Dan yang terakhir, ditinjau dari pembayarannya. Ditinjau dari jatuh temponya. Jenis obligasi ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, obligasi biasa atau terms bond, yaitu obligasi yang jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam surat obligasi. Dan yang kedua, obligasi berseri atau serial bond, yaitu obligasi yang jatuh tempo pembayarannya dapat diansur dalam periode-periode tertentu. Selanjutnya, ditinjau dari bentuknya. Jenis ini juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu obligasi atas nama. Obligasi ini hanya dapat diambil bunganya oleh orang yang namanya terdaftar, sehingga kalau dijual harus melaporkan ke perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu. Dan yang kedua, obligasi kupon. Obligasi kupon ini merupakan obligasi bebas, tidak atas nama. Ditinjau dari jaminannya. Jenis obligasi ini dibagi menjadi 2, yaitu obligasi yang dijamin. Obligasi yang dijamin merupakan obligasi yang diberi jaminan berupa aset perusahaan dengan tujuan menjamin pengembalian uang pemegang obligasi apabila perusahaan penerbit obligasi mengalami kebangkrutan. Yang kedua, obligasi tidak dijamin. Obligasi ini merupakan obligasi yang tidak memiliki jaminan sama sekali. Dan yang terakhir, ditinjau dari pembayarannya. Jenis ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, obligasi biasa. Obligasi biasa merupakan obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh penerbit obligasi dalam waktu tertentu. Yang kedua, obligasi pendapatan. Obligasi ini
jenis obligasi pembayaran yang bunganya hanya dilakukan pada waktu perusahaan penerbit mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, obligasi yang dapat ditukar, yaitu obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat obligasi untuk menukarkan dengan saham perusahaan yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian menarik obligasi. Keuntungannya yaitu pertama, pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan, dan yang kedua, bunga obligasi tidak mungkin rendah dibandingkan dividen. Kerugiannya yaitu ada dua. Satu, bunga obligasi merupakan beban tetap baik perusahaan sedang mengalami laba atau mengalami rugi. Yang kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi. Selanjutnya yaitu ada materi tentang utang hipotek. Utang hipotek merupakan pinjaman yang harus dijamin dengan aset tetap tidak bergerak. Dalam perjanjian tersebut, jika penjamin tidak dapat melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk mengganti pinjaman. Utang hipotek ini memiliki asas publikasi mengharuskan hipotek itu terdaftar supaya diketahui oleh umum. Yang kedua, asas spesifikasi menyatakan bahwa hipotek terletak di atas benda tak bergerak yang ditentukan secara khusus sebagai unit kesatuan. Selanjutnya ada materi tentang utang tak bersyarat. Utang tak bersyarat merupakan kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Materi selanjutnya, utang jangka panjang mempunyai resiko, diantaranya 1. Risiko yang diterima semakin besar seiring dengan semakin lama jangka waktu pada pinjaman, dana, dan pelunasannya. 2. Jumlah sumber dana pinjaman sangat terbatas. 3. Utang merupakan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan. 4. Tanggal jatuh tempo sudah pasti dan tidak memandang kondisi perusahaan. Dan 5. Nilai saham yang dimiliki perusahaan dapat berpengaruh oleh besarnya jumlah utang jangka panjang.